Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Metode Dasar Mempelajari Mikroorganisme. Yang pertama, jenis-jenis dan prinsip penggunaan mikroskop. Mikroskop terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, mikroskop cahaya atau mikroskop analog. Merupakan alat untuk melihat mikroorganisme. Mikroskop cahaya memiliki perbesaran 1000 kali. Mikroskop cahaya ini memiliki 3 lensa. Yang pertama, lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Lensa objektif bekerja dalam pembentukan bayangan pertama. Lensa ini menentukan struktur dan bagian renik dan menentukan daya pisah spesimen sehingga mampu menunjukkan struktur renik yang berdekatan. Yang kedua, mikroskop elektron. Mikroskop yang mampu melajukan pembesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromekanik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini mampu menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetiknya lebih pendek dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Yang ketiga, mikroskop ultraviolet. Cahaya ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya yang dapat dilihat. Penggunaan cahaya ultraviolet untuk pencahayaan dapat meningkatkan daya pisah menjadi 2 kali lipat daripada mikroskop biasa. Karena cahaya ultraviolet tidak dapat dilihat oleh mata manusia, bayangan benda haru direkam dan jaringan VK cahaya atau fotografi flat. Yang keempat yaitu mikroskop fluorescence. Mikroskop Fender ini dapat digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen seperti bakteri atau virus dalam jaringan. Dalam teknik ini, protein antibodi yang khas mula-mula dipisahkan dari serum tempat terjadinya rangkaian atau dikonjungsi dengan penawaran Fender. Yang kelima, mikroskop medan gelap. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati bakteri yang jauh begitu tipis yang hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk. Mikroskop medan gelap berbeda dengan mikroskop cahaya majemuk biasa, hanya dalam hal adanya kondensor khusus yang dapat membentuk kerucut hampir bekas cahaya dapat dilihat. Yang keenam, mikroskop phase contrast. Prinsip alam mikroskop phase contrast ini sangat rumit. Apabila mikroskop biasa digunakan nukleus sel hidup yang tidak diwarnai dan tidak dapat dilihat, walaupun begitu karena nukleus di dalam sel. Nukleus ini mengubah sedikit hubungan cahaya yang melalui materi sekitar inti. Dan yang terakhir yaitu mikroskop stereo. Mikroskop ini merupakan jenis yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran yang relatif besar. Mikroskop ini juga memiliki perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Komponen utama hampir sama dengan mikroskop cahaya. Nah, selanjutnya yaitu metode penawaran. Di sini ada 2. Yang pertama, penawaran diferensial. Menggunakan lebih dari 1 penawaran dan memiliki reaksi yang berbeda untuk setiap bakteri, sehingga digunakan untuk membedakan bakteri. Penawaran diferensial yang sering digunakan adalah penawaran gram. Penawaran gram yang membedakan 2 kelompok besar bakteri, yaitu gram positif dan gram negatif. Pada penawaran gram, bakteri yang tidak difikasi dengan panas dapat membentuk noda pada kaca objek diwarnai dengan pewarnaan basah yaitu kristal ungu. Yang kedua yaitu penawaran khusus. Digunakan untuk mewarnai dan mengisolasi bagian spesifik
dari mikroorganisme, misalnya endospora, kapsul, dan flagella. Endospora bakteri tidak dapat diwarnai dengan metode penawaran sederhana, seperti penawaran Gram. Hal ini disebabkan karena endospora memiliki selubung yang kompak sehingga zat warna sulit mempenetrasikan dinding endospora, dan diperlukan pemanasan dan mordant untuk mengikat zat warna. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Juni. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang prinsip sterilisasi serta pembuatan medium pertumbuhan mikroorganisme. Prinsip dasar sterilisasi ini merupakan memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan cara membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Nah, ada penyebab yang membuat makanan lebih cepat basi, yaitu karena dengan adanya mikroorganisme yang tumbuh pada produk pangan, yang biasanya dapat mencemari produk makanan tersebut. Nah, sterilisasi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik ini yang dengan pemanasan dan pemijaran, yaitu dengan api langsung. Yang kedua yaitu ada sterilisasi secara kimia. Sterilisasi secara kimia ini biasanya menggunakan senyawa disinfektan seperti alkohol pada antiseptik kimia yang biasanya dipergunakan dan dibiarkan menguap seperti halnya alkohol. Yang ketiga yaitu ada sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Secara filtrasi ini, sterilisasi ini menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu dengan ukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Selanjutnya, media pertumbuhan mikroorganisme, yang merupakan suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang ditarik untuk menyusun komponen sel. Selanjutnya itu mikroorganisme dapat bertumbuh dan berkembang pada suatu substrat yang disebut dengan medium. Medium yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan mikroorganisme tersebut harus sesuai dengan susunannya, dengan kebutuhan jenis-jenis mikroorganisme yang bersangkutan. Metode dan teknik isolasi mikroorganisme. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme. Yang pertama yaitu metode gores. Metode gores ini merupakan penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan pada permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum pindah. Beberapa bentuk dalam metode gores yaitu ada goresan T, goresan kuadrat, goresan radian, dan goresan sinambun. Yang kedua yaitu metode tebar. Metode tebar ini, setetes inokulin diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan Petri dish dan dengan menggunakan batang kaca yang bangkit dan steril. Yang ketiga yaitu ada metode tuang. Isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran ini untuk penurunan jumlah mikroorganisme, sehingga suatu saat hanya ditemukan satu sel dalam tabung. Yang keempat yaitu ada metode tusuk. Metode tusuk ini
dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum yang di dalamnya terdapat inokulum. Kemudian dimasukkan ke dalam media. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang metode-metode pembiakan mikroorganisme. Ada 3 metode dalam pembiakan mikroorganisme. Yang pertama yaitu reproduksi mikroorganisme. Yang kedua yaitu pengukuran pertumbuhan, dan yang ketiga yaitu laju pertumbuhan. Dalam reproduksi mikroorganisme ini, supaya dapat terjadi itu dengan melakukan beberapa cara. Ada 2 cara, yaitu dengan seksual dan aseksual. Tapi sering terjadi itu dengan secara aseksual, karena dalam pembiakan aseksual ini digunakan dengan pembelahan biner, yaitu satu sel induk membelah menjadi 2 sel anak. Yang kedua yaitu pengukuran pertumbuhan. Untuk pengukuran pertumbuhan ini, untuk mengatur jumlah jasad rening ini, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Dengan cara perhitungan jumlah secara langsung, cara volumetrik, cara galvanimetrik, dan turbidimetri. Untuk perhitungan secara tidak langsung ini, dengan analisis komponen sel, analisis produk katabolisme, analisis konsumsi nutrien. Nah, yang ketiga yaitu laju pertumbuhan. Dalam perkembangbiakan mikroorganisme pada metode laju pertumbuhan ini, mereka memiliki cara khas bakteri dalam berkembang biak, yaitu dengan cara membelah binar melintang dengan menggunakan waktu atau membutuhkan waktu generasi dan waktu berganda. Waktu generasi atau waktu berganda ini adalah waktu yang dibutuhkan bagi sel untuk membelah diri menjadi 2 kali lipat. Materi selanjutnya itu tentang metode dan teknik pengukuran pertumbuhan mikroorganisme. Untuk metode dan teknik pengukuran pertumbuhan mikroorganisme ini ada 2 metode. Yang pertama itu metode hitungan cawan, dan yang kedua yaitu metode most probable number. Untuk metode hitungan cawan ini, bahwa setiap sel yang dapat hidup ini akan berkembang menjadi satu koloni, yang mana jumlah koloni ini akan muncul pada cawan, merupakan suatu indeks bagi jumlah organisme yang dapat hidup dan terkandung di dalam sampel tersebut. Nah, kita harus menguasai teknik ini dalam mengencerkan sampel dan mencawankan hasil dari pengenceran tadi. Untuk metode yang kedua yaitu metode MPN, yaitu most problem number. Nah, metode ini adalah metode enumerasi mikroorganisme yang mana mereka menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair spesifik, yaitu dalam seri tabung yang ditanam dari sampel padat atau cair yang jumlahnya itu diencerkan menurut tingkat seri tabungnya, sehingga dihasilkanlah kisaran jumlah mikroorganisme yang diuji dalam nilai satuan volume atau massa dalam sampel tersebut. Selanjutnya, metode dan teknik penyimpanan kultur mikroorganisme. Ada 3 teknik atau 3 metode dalam penyimpanan kultur mikroorganisme. Yang pertama yaitu penyimpanan dengan pertumbuhan kontinu, dehidrasi atau pengeringan, dan penyimpanan beku. Dalam penyimpanan dengan pertumbuhan kontinu ini, mungkin teknik yang dapat digunakan yaitu mikroba tetap tumbuh dan melakukan metabolisme secara penyimpanan.
yang mana dengan manipulasi kondisi pertumbuhan, yaitu pembatasan sumber karbon, nitrogen, energi, dan penurunan suhu, serta pencegahan dehidrasi. Untuk metode kedua, dehidrasi atau pengeringan, yang mana pengeringan dengan udara, desikasi, pengeringan dengan vakum baik dari fase cair maupun pada fase beku. Untuk metode ketiga itu penyimpanan beku atau cryopreservasi. Nah, dalam penyimpanan ini dengan suhu rendah, mikroba akan membeku untuk mencegah seluruh metabolisme dan pertumbuhan fisiknya atau mereduksi. Nah, yang terakhir yaitu literasi sains. Juga terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 2 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruhu taqdira. Yang artinya alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, walam yattakhidh, tidak mempunyai anak, waladaw walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Itulah materi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.